Pemirsa, Presiden Jokowi meradang akibat adanya sejumlah ketua umum parpol yang menyebut dirinya sebagai Pak Lurah dalam hal Pilpres 2024. Ia pun tegas menyatakan dirinya tidak ikut campur dalam pemilu 2024. Tak hanya Presiden Jokowi, istilah Pak Lurah sebelumnya juga pernah melekat pada Presiden SBY selama menjabat tahun 2004-2014. Sebenarnya apa makna dari panggilan Pak Lurah? Benarkah Indonesia tercemar polusi budaya, khususnya dalam kancah politik? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dan pakar komunikasi politik Lely Aryani, dan juga nanti akan hadir tenaga ahli utama kantor staf presiden ahli Mohtar Ngabalin yang bergabung sesaat lagi. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat sore kepada Lely dan juga Kamhar. Apa kabar Ibu Lely dan Pak Kamhar? Baik, Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kamhar, Bang Ali, sehat ya? Mbak Mega, Bu Lely, dan Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentunya ini menjadi sesuatu momentum yang luar biasa pada hari ini. Sidang MPR DPR sudah dilaksanakan dan tentunya pasti ada isu-isu menarik yang kita akan kupas ya, Bu Lely dan juga Pak Kamhar. Apalagi ini Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai Pak Lurah begitu ya dalam sidang MPR dan juga DPR di tahun ini. Artinya bahwa julukan Pak Lurah ini menjadi sebuah kecemasan ataupun kegeraman dari Presiden Joko Widodo. Pak Kamhar, bagaimana menanggapi hal tersebut? Sebenarnya istilah Pak Lurah ini bukan cuma dijuluki oleh Jokowi, namun saat berkuasa di tahun 2014 lalu, Pak SBY juga sempat dijuluki Pak Lurah. Terima kasih Mbak Mega. Jadi istilah Pak Lurah atau Kilurah ini memang dulu juga disebutkan kepada Pak SBY, utamanya oleh teman-teman seangkatannya, angkatan 73, karena Pak SBY pada saat di Taruna adalah komandan daripada, kalau istilahnya di universitas itu Presiden BEM, di Akademi Militer Pak SBY itu adalah ketua atau komandan daripada para taruna di seluruh angkatan di Akademi Militer Magelang. Karenanya beliau mendapatkan julukan sebagai Kilurah. Dari teman-teman angkatan 73 selalu nama kode atau nama sandi Pak SBY itu adalah Kilurah. Jadi kalau kemudian istilah itu masih dilekatkan setelah pergantian presiden kepada Pak Jokowi, saya pikir itu adalah sesuatu yang masih wajar-wajar saja. Namun kalau kemudian Pak Jokowi menanggapi secara berlebihan terhadap penyebutan sebagai Pak Lurah ini, itu yang justru harus dipertanyakan, karena menurut kami ini bukan hal yang substansi. Dan Pak Jokowi sendiri juga dalam pidato kenegaraannya menyebut Pak Lurah itu sebagai kode, artinya beliau juga memahami atau mengetahui tentang kode itu, dan tidak ada yang menjadi persoalan di situ, dan tidak ada sama sekali juga tafsir yang bisa disematkan bahwa ini mendowngrade posisinya dari presiden menjadi Pak Lurah. Saya pikir tidak seperti itu. Oke, baik. Artinya bahwa Demokrat menjadi pelopor julukan Pak Lurah ya, Pak Kamhar. Sebenarnya filosofi dan juga gagasan awalnya asal-usulnya seperti apa sih, Pak Kamhar? Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa penyebutan Kilurah, jadi bukan Pak Lurah ya, Kilurah. Kilurah itu ya. Pak SBY selaku komandan di angkatannya pada saat di Akademi Militer. Jadi oleh seluruh angkatannya itu menyebut Pak SBY itu sebagai Kilurah. Bukan Pak Lurah, Kilurah. Jadi itu nama julukan atau penyebutan terhadap Pak SBY dari teman-teman di angkatannya pada saat pendidikan di Akademi Militer. Namun kemudian nama ini masih tetap hidup terus, termasuk pada saat ketika Pak SBY menjadi presiden, oleh teman-temannya seangkatannya menyebut beliau nama sandinya sebagai Kilurah. Oke, tapi apa tanggapan Pak SBY ketika julukan Kilurah itu melekat sampai Pak SBY menjabat sebagai presiden? Pak SBY tidak mau menanggapi hal-hal seperti itu. Banyak hal yang lebih substantif, lebih penting untuk dipikirkan oleh Bapak. Oke, baik Pak Kamhar, saya beralih ke Bu Lely. Bu Lely, bagaimana Anda menilai reaksi Presiden Jokowi yang tidak senang dikaitkan dalam pemilu 2024 dan juga tadi kaitannya dijuluki sebagai Pak Lurah? Ya,
Pertama, memang kalau kita melihat sebuah pidato kenegaraan gitu kan, memang kita harus berbangga hati, berbahagia karena tiap kepemimpinan di negara kita ini memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Saya itu menjadi dosen sejak zamannya Pak Harto. Jadi saya juga terbiasa mendengar bagaimana pidatonya Pak Harto itu yang memang benar-benar berada dalam teks. Jadi nggak ada dia keluar konteks dari narasi teks yang sudah dituliskan oleh mungkin saja oleh orang lain ya. Nah, kemudian ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Bu Mega, Pak SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Mereka itu mempunyai kekasan masing-masing gitu. Memang Pak Jokowi lebih fenomenal ketika dia misalnya dalam situasi kenegaraan mencoba out of text gitu ya, keluar dari teks yang itu. Dan itu menurut saya justru itulah kekasan Pak Jokowi. Yang kemudian dalam gaya komunikasi semacam itu dia bisa menjadi pola bagi Pak Jokowi. Nah, karena nanti ke depan kan belum tentu ada presiden yang sama dengan A, B, atau C dari semua presiden kita. Dia akan memiliki kekasan komunikasi tersendiri. Itu intinya. Istilah lurah itu sendiri, itu kan adalah pimpinan suatu pemerintahan terendah gitu loh. Tapi tadi diumpamakan oleh Mas Kamar karena pernah dilekatkan pada SBY itu dalam kelompoknya. Nah, istilah ini bisa jadi terjadi dan terkena pada Pak Jokowi karena kebetulan ya, dan kebetulan dari semua partai yang berkoalisi itu berada di bawah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi mungkin secara mozaik pesan, Bang Ngabalin tahu tuh, istilah mozaik pesan komunikasi politik itu kan adalah potongan-potongan pesan. Sebenarnya pesan Pak Jokowi intinya dalam pidato negaraan ini kan tentang APBN. Tapi mengapa potongan pesan tentang lurah ini yang lebih menarik untuk kita bicarakan hari ini saja saya diwawancarai beberapa media hanya untuk membahas istilah lurah. Coba bayangkan. Padahal begitu banyak pesan-pesan penting yang disampaikan dalam pidato kenegaraan itu gitu. Karena inilah nama teorinya mozaik pesan politik. Karena Pak Jokowi itu kedudukannya adalah pemimpin tertinggi dan dia juga adalah pemimpin di partai-partai politik. Termasuk yang kita bicarakan adalah dalam ranah Pak Jokowi berada dalam koalisi partai politik yang kemudian mencoba mencari galangan koalisi gitu loh. Jadi ketika mereka mencari aman, mereka bilang aja ya tergantung Pak Lurah. Nah Pak Lurah itu masuknya relasinya patron klien banget. Karena biar bagaimanapun mereka itu berada dalam ranah kekuasaan Pak Jokowi juga, berada dalam siklus ya. Siklus kegiatan yang berlangsung itu mau tidak mau orang harus melekatkannya dengan Pak Jokowi. Jadi istilahnya itu bisa digunakan oleh kelompok tertentu yang ingin menganggap kita dan Pak Jokowi itu punya hubungan loh. Beliau itu bos kita, lurah kita, presiden kita. Kalau presiden itu kan istilahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi karena yang menggunakan adalah orang-orang partai politik, mereka menganggap ya Pak Jokowi itu lurah itu bukan berarti mengecilkan positioning Pak Jokowi, tapi konteks koalisi yang dibangun itu diketahui oleh lurahnya gitu loh. Iya, baik Bu Lely. Pesan itulah intinya gitu. Iya, baik Bu Lely. Ini sudah hadir Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Tadi kita juga sudah membahas sedikit Pak. Nah kalau menurut Pak Ngabalin sebenarnya apa sih makna Pak Lurah dan juga siapa sebenarnya yang disebut oleh presiden yang suka menyebut Pak Lurah kepada Pak Jokowi? Silakan Pak Ngabalin. Ya, Har dan Ibu Lely ya, terima kasih banyak. Selain istilah Pak Lurah itu ada lagi Pak D. Pak D, ya. Nah, jadi memang di kalangan para relawan itu Pak Jokowi itu sangat dekat berkomunikasi ya. Begitu juga saya menjadi saksi hidup ya. Beberapa kali Presiden itu ditelepon oleh sekjen partai, ketua partai, teman langsung aja ke Presiden. Artinya mereka tidak menemukan satu perilaku komunikasi antara pimpinan partai dengan beberapa opinion leaders yang bisa bicara langsung dengan Presiden. Jadi terasa seperti tidak ada jarak antara seorang kepala negara, kepala pemerintahan dengan mereka. Itu yang sama seperti disebutkan oleh teman-teman relawan. Saking dekatnya Pak Jokowi itu dengan relawan, dengan
tim pendukungnya, sehingga mereka sering bagaimana layaknya seorang lurah itu kan mesti tahu titik nadi dari masyarakat, tinggal di mana, keadaan apapun yang terjadi. Jadi karakter ini yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kadang mereka panggil juga Pak D. Pak D itu kan kalau nggak salah kakak dari ibu ya, ya laki-laki sering dipanggil betul. Pak D. Kalau Pak D itu terasa lebih mengayomi, selalu menanyakan Le, bagaimana keadaanmu, bagaimana sekolahmu, macam-macam. Itu yang saya selalu melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau kita ke daerah atau ketemu dengan teman lama atau siapa saja yang bisa menelpon dan berkomunikasi dengan Presiden. Karena ada di beberapa negara waktu saya juga keluar, saya suka juga video call dengan Presiden sambil saya kasih tahu bahwa di sini ada diaspora Indonesia, Bapak, mereka mau lihat Bapak, mau komunikasi. Artinya komunikasi Jokowi itu tidak ada jarak dengan orang yang memberi dukungan, support dengan rakyatnya, dengan masyarakat. Itulah sehingga muncul itu istilah Pak D, Pak Lurah, Pak D, Pak Lurah. Tetapi kalau pada tingkat komunikasi politik, pada tingkat pengambilan keputusan pimpinan-pimpinan partai dengan posisi Pak Jokowi tidak dalam posisi sebagai seorang yang saya gambarkan tadi, tetapi kita tahu ketika orang berbicara tentang bagaimana menyiapkan calon presiden dan wakil presiden, posisi Jokowi dalam posisi itu tidak ikut bersama-sama membicarakan dengan itu. Jadi saya kira konteksnya seperti itu. Jadi sederhana sekali dimengerti dan sungguh-sungguh memang tidak ada masalah. Presiden juga tidak mempersoalkan apa yang di ini. Jadi tapi sering mereka menggunakan title itu yang melekat pada Presiden Joko Widodo. Oke, baik Pak Ngabalin, dan tentunya dalam pidato di hadapan sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Jokowi juga menyampaikan resiko sebagai kepala negara yang tak lepas dari fitnah dan caci maki. Presiden Jokowi mengaku prihatin atas hilangnya etika sopan santun dan budi pekerti bangsa. Saya sedih budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Ya, baik, tadi adalah potongan sambutan dari Presiden Jokowi dalam sidang MPR, DPR, dan juga ini membahas mengenai hilangnya etika sopan santun dan budi pekerti bangsa. Saya ke Bu Lely. Bu Lely, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keprihatinan oleh Presiden Joko Widodo? Dan kalau melihat bagaimana ini budaya politik jelang pemilu tahun 2024 mendatang, Bu Lely? Iya. Keprihatinan yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah lama juga saya rasakan. Sejak 2014 ya, Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, sampai saya menulis di sebuah media nasional, judulnya Right-nya Etik dalam Politik Pertunjukan. Gitu loh. Di situ juga saya kemukakan banyak soal mengapa justru para elit itu tidak memberi contoh dalam narasi komunikasi politik ketika menyampaikan pesan-pesan politiknya. Bukankah di negara kita yang patriarki semacam ini, itu kan semuanya berdasarkan relasi patron klien.
Padahal di dalam LUR kita ada kan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun kemauan, di belakang mendorong. Sehingga dia menjadi kuat pelaku-pelaku itu. Nah ini justru kadang-kadang perbincangan itu dicontohkan oleh para elit. Nah di bawah itu meniru karena ada narasi yang juga sekarang yang diadukan oleh banyak pihak itu salah satu contoh bagaimana elit yang seharusnya yang menjadi modeling tidak melakukan kosakata politik yang memadai, yang penuh dengan kekerasan psikologis dalam narasi komunikasi politiknya. Ini yang keprihatinan semacam ini memang terjadi. Kita berharap 2024 tidak lagi terjadi, tapi nampaknya akan terjadi lagi. Kalau kita lihat bagaimana sekarang ini media sosial itu dibanjiri dengan narasi-narasi yang tanpa berkeadapan tadi. Jadi politik berkeadapan itu dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil beradab itu tidak lagi sinkron diperankan oleh mereka. Dan ingat, kadang-kadang itu muncul dari perilaku elit loh. Perilaku elit di kalangan menengah juga yang mempertontonkan bagaimana mereka itu menggunakan narasi dan diksi politik yang tidak berhadapan tadi. Dan sehingga ini menjadi sebenarnya beban moral juga ya bagi Pak Jokowi ya. Karena dia sendiri menurut saya sebagai seorang presiden terus berusaha bersikap humanis. Dia mencoba mengeluarkan narasi-narasi santun, tidak menjaga jarak komunikasi. Tapi banyak kalangan elit yang juga di sekeliling beliau itu yang mempertontonkan perilaku yang semacam itu. Sehingga di bawah juga menjadi pertentangan di media sosial. Dan ingat, ketika orang berada di media sosial itu, hilang level pendidikannya, hilang level jabatannya. Yang dia pertimbangkan adalah bagaimana adrenalin politiknya, libido politiknya tersalurkan lewat narasi politik yang tidak adaptif tadi. Itu yang saya lihat, Mbak Mega. Oke, baik. Terima kasih, Bu Leli. Saya ke Pak Kamhar. Pak Kamhar, apakah Anda setuju terkait tadi ungkapan dari Presiden Jokowi bahwa hilangnya etika sopan santun dan budi pekerti bangsa? Apalagi juga kalau kita melihat Demokrat juga kerap kali memberikan kritikan yang dianggap kurang santun. Apakah memang aspirasi itu sebagai bentuk yang wajar untuk sebuah kritikan membangun bangsa? Silakan Pak Kamhar. Terima kasih. Yang pertama saya koreksi ya bahwa memang posisi Partai Demokrat 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi ini sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Namun kami tetap mengedepankan fatsun politik untuk memberikan kritik yang konstruktif, memberikan kritik-kritik yang memiliki argumentasi, dan Partai Demokrat bersyukur karena kami punya pengalaman 2 periode di pemerintahan, tentunya memiliki referensi yang memadai untuk memberikan kritik atau masukan yang kami punya dasar argumentasi untuk itu. Dan tidak pernah juga, karena kami juga punya pengalaman 2 periode di pemerintahan secara serta-merta menyajikan kritik tanpa dibarengi dengan berbagai argumentasi berupa solusi dan sebagainya. Itu yang menjadi karakter dan jati diri Partai Demokrat yang selama ini kami presentasikan kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya tadi merespon pernyataan Bu Leli bahwa hari ini adalah pidato kenegaraan, pidato tanggal 16 Agustus itu adalah pidato pengantar nota keuangan APBN 2024 yang sejatinya dan semestinya yang menjadi substansi adalah pembahasan tentang postur APBN, apakah ini bersesuaian dengan apa yang menjadi roadmap dalam pembangunan 5 tahun, dan ini adalah APBN terakhir yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi selama 2 periode mengemban mandat sebagai presiden. Apakah alokasi-alokasi ini bersesuaian dengan itu, linear dengan apa yang menjadi janji-janji politik beliau sejak awal dalam ketika merebut mandat rakyat dan menjalankan mandat rakyat untuk itu yang kedua. Dan ternyata yang kita temukan adalah narasi yang menjadi bias daripada substansi pidato kenegaraan itu sendiri pada persoalan polemik lurah, panggilan Pak Lurah, atau berupa klarifikasi kepada publik seolah-olah tanda petik tidak cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres, padahal publik juga punya memori dari pernyataan beliau sendiri yang sebelumnya menyatakan akan cawe-cawe terhadap kontestasi Pilpres. Itu yang menjadi catatan, termasuk juga ketika kemudian Pak Jokowi menyampaikan kritik terhadap yang dianggap bahwa sopan santun atau etika politik mengalami degradasi. Saya juga mengutip tadi yang disampaikan Bu Leli, relasi kita ini patron kliennya masih tinggi. Apa yang dicontohkan oleh para elit, para
penguasa itu yang akan menjadi ditiru oleh sebagian besar publik. Dan ketika ada respon yang dari publik melakukan kritik terhadap Pak Jokowi yang saat ini juga misalnya sedang viral, sekali lagi itu bukan kritik yang ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai pribadi, melainkan sebagai jabatan. Dan publik juga punya catatan bahwa Pak Jokowi sendiri berulang kali menyampaikan berbagai janji politik yang kemudian tidak bisa ditunaikan, mulai dari misalnya di periode pertama saat bikin BUMN kelas dunia dan sebagainya, termasuk yang pada periode kedua tanpa ada diskursus publik tiba-tiba langsung menjalankan IKN yang dalam segala hal visibility study dan lain sebagainya ada di belakang. Justru kalau kemudian publik mempertanyakan integritas daripada Pak Jokowi sebagai presiden yang terbaca tidak ada kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan, ini justru jauh lebih damage effect-nya jauh lebih besar daripada bentuk-bentuk kritik yang disampaikan dengan pilihan-pilihan diksi yang oleh sebagian orang dianggap kurang sopan. Padahal ini ya tinggal kita lihat konteksnya seperti apa. Kalau kritik itu disampaikan dalam konteks yang sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan publik yang diambil oleh penguasa, sementara mereka sudah dikasih berbagai fasilitas dan sebagainya, dan kemudian apa yang dijanjikan itu tidak ditunaikan, itu adalah sesuatu yang make sense, masuk akal ketika misalnya publik melakukan atau bereaksi seperti itu. Dan banyak lagi hal yang menjadi catatan kritis bagi kami ya, terutama pada pidato pengantar nota keuangan ini yang lebih membicarakan bukan pada substansinya, bagaimana Pak Jokowi misalnya menitik beratkan bahwa pelanjutnya itu haruslah begini, yang menurut kami ini juga kurang pas karena rakyat sudah memberikan mandat kepada beliau 10 tahun. Sudah 9 tahun, tahun depan insya Allah akan genap 10 tahun, 2 periode menjalankan mandat itu, semua yang menjadi janji-janji politik beliau, bahkan yang dalam catatan kami misalnya di berbagai sektor, di bidang ekonomi misalnya terkait dengan utang, Pak SBY selama 8 tahun lebih pemerintahan atau masuk tahun ke-9, kenaikan utang itu hanya 52% dibandingkan periode terakhir dari pemerintahan Bu Mega. Sementara saat ini di masa utang itu sudah naik 196%. Ini artinya naik hampir 4 kali lipat kemampuan berutangnya. Yang kemudian juga PDB misalnya, itu terjadi peningkatan. Dari masa Pak SBY berhasil menaikkan 275 kali lipat dibanding 275% dibanding akhir masa pemerintahan Bu Mega. Sementara Jokowi hanya naik. Pak Kamhar, saya tahan sebentar. Ini saya beralih ke Pak Ngabalin tentang tanggapan Pak Kamhar tadi. Sebenarnya tadi Pak Kamhar juga sudah menyampaikan bahwa pidato Presiden tadi belum fokus ke dalam nota keuangan. Justru malah ada cawe-cawe dalam pidato keuangan negara di sidang MPR DPR. Tanggapannya Pak Ngabalin? Ini bahasan kita ini menyangkut beberapa materi yang nanti kalau Mega bikin, saya bisa bahas itu mengenai masalah utang negara, kemudian menyangkut distribusi anggaran pendapatan belanja negara, kemudian terserapnya anggaran belanja negara. Nanti masuknya kepada proyek-proyek yang mangkrak, Kamhar, kalau masuk ke sana bisa saya beberkan semua perkara yang tidak terpublikasikan karena pemerintahan SBY itu saya ada loh. Saya ada di istana, saya ada di DPR. Saya lebih tahu kalau nanti Kamhar masuk ke wilayah sana, saya bisa beberkan semua perkara-perkara yang tidak terungkap. Jadi maksud saya, kalau hari ini kita bicara di Sindo, apa ini? Sindo sore, Pak Ngabalin. Bicara hari sore ini terkait dengan beberapa materi-materi yang tadi menjadi, itu kan nota pengantar. Sebagai orang bekas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Panitia Anggaran, di Pokja Anggaran, saya mengerti itu yang tadi, yang Kamhar cerita itu, yang kemukakan. Tapi yang sekarang ini kita bicarakan mengenai apakah peran dan posisi Presiden Joko Widodo dengan code name, sebutan title, yang ada panggilan lurah, tadi saya tambahkan satu panggilan lagi Pak D dan
Karena itulah maka memang momentum forum-forum seperti ini memang harus kita punya fungsi untuk bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik. Nanti kalau saya cerita, maka saya satu pertanyaan berikutnya. Apakah menggunakan istilah bajingan tolol itu satu sebutan yang lazim ataukah memang tidak lazim? Kalau itu menjadi ungkapan di ruang publik, kemudian Presiden menggunakan beberapa momentum dan kesempatan itu bicara tentang the moral crisis, the Indonesian people, itu bisa saja datang dari orang-orang yang memiliki, mereka punya status sosial yang baik. Meskipun saya harus ingatkan bahwa tanggung jawab kita untuk bisa mengedukasi publik, memberikan pendidikan, hanya orang-orang berpendidikan yang punya moral. Jadi kalau orang-orang yang bernafsu, kemudian dendam, menggunakan pilihan-pilihan kata yang sering kita sebutkan dengan diksi yang tidak memberikan pembelajaran itu, sampai kalau ada orang yang masih menilai bahwa bajingan tolol itu adalah dilihat dari konteks, itu saya kira agak sulit itu. Bagaimana norma pikiran kita bisa kita pakai kalau kita masih menganggap bahwa term yang dipakai, pilihan kata yang dipakai dengan bajingan tolol itu sesuatu yang baik-baik saja. Itu luar biasa rendahnya moral kita, bukan? Itulah maka saya selalu bilang bahwa tanggung jawab kita itu adalah bagaimana ikut serta dalam mengedukasi publik. Satu. Yang kedua, yang saya ingin mengatakan juga bahwa soal kritik sejak awal, ya saya sudah hampir 7 tahun ini ada di istana, ada di Binagraha. Soal kritik itu bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang alergi bagi seorang Presiden Joko Widodo. Kalau waktu-waktu lebih kuat nanti Anda bisa lihat bagaimana beberapa rekaman rapat kami dengan Presiden yang kami juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang kritis juga tidak selamanya kita iya-iyakan di depan Presiden. Nah, tetapi yang betul-betul dijaga itu adalah jangan ada orang yang mencederai perasaan, menghujat, mencaci maki. Jadi dalam posisi seperti inilah saya kira kita orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang aktif dan ikut dalam partai politik. Kamhar pasti tahu, bukan Pak? Kamu pasti tahu. Ibu Leli juga yang amat terpelajar, saya sangat hormat. Dan saya kira pemirsa di sore hari ini juga akan tahu benar tentang bagaimana tanggung jawab kita dan dialog sore ini akan memberikan pembelajaran yang penting bagi publik dalam mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi siang. Baik, terima kasih Pak Ngabalin. Artinya Bapak memang sudah mulai hilang etika sopan santun dan juga budi pekerti bangsa. Dan terkait dengan hal itu saya minta tanggapan terkait dengan Bu Leli. Bagaimana sejauh ini terkait dengan kritikan-kritikan terhadap pemerintah yang mulai keras, Ibu? Ya, pertama gini ya. Kalau orang mengkritik itu berdasarkan data dengan menggunakan kata-kata yang baik karena dia memang punya data, dia tentu pasti akan mengungkapkannya dengan bahasa yang lebih santun. Kalau dia sudah menggunakan diksi dan narasi yang mencaci maki, itu bukan kritik namanya menurut saya. Tapi itu adalah menunjukkan bagaimana dia sendiri tidak bermoral gitu. Itu satu ya. Yang kedua, saya ini kebetulan Bang Ngabalin tahu nih, saya menjadi narsum di TV sejak Bang Ngabalin jadi di DPR RI ya. Sejak zaman pemerintahan Pak SBY saya sudah jadi narsum di TV termasuk di MNC dan iNews TV. Jadi intinya begini, saya pernah mengatakan waktu itu di zaman Pak SBY saat saya jadi narsum, kalau Pak SBY itu dianggap sukses oleh rakyatnya, maka di detik terakhir pemerintahnya itu tetap akan terbuktikan dengan perolehan suara Demokrat yang tinggi. Saya bilang waktu itu begitu. Tapi realitasnya dari nomor 1 di 2014 itu Demokrat terjun ke 12,7%, di urutan keempat. Saya pikir hukuman rakyat terhadap Demokrat berhenti di sana. Tapi ternyata 2019 malah turun ke nomor urut 7, cuma 8,7%. Nah artinya menurut saya orang-orang yang kemudian terutama yang baru bergabung ke Demokrat,
itu mungkin harus membuka ulang juga nih sejarah bagaimana keberpihakan rakyat itu dalam menilai pola kepemimpinan yang berlangsung selama 10 tahun. Meskipun saya juga heran, kenapa misalnya di detik terakhir pemerintahnya Pak Jokowi masih rakyat menaruh rasa kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Nah, mungkin karena itu juga, maka orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi memanfaatkan situasi itu. Jadi mereka katakan, ya kalau ada apa-apa kami mau nanya Pak Lurah dulu. Jadi positioningnya bukan merendahkan jabatan Pak Jokowi atau positioning Pak Jokowi, tapi justru ingin mendekatkan, memberitahu kepada publik bahwa mereka itu dekat sama Pak Jokowi. Menurut saya kan objek kita yang kita bicarain ini adalah soal Lurah tadi ya. Soal pidato Pak Jokowi yang out konteks gitu. Ya, Bang Abalin. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Lely, dan kita berharap dalam pidato kenegaraan Presiden dalam sidang MPR, DPR dan juga DPD tahun 2023 ini kita menangkap nilai-nilai positif dan juga pesan-pesan positif untuk kemajuan bangsa. Terima kasih untuk Pak Ali Mohtar Ngabalin dan juga terima kasih Pak Kamhar Lakumahani dan juga terima kasih Bu Lely Aryadi. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam.